Pembahasan kita pada hari ini mengenai manajemen koperasi syariah yang mestinya kan memberikan warna baru atau perbedaan cukup mendasar tentang koperasi syariah dibanding dengan koperasi konvensional. Itu yang mesti dibahas. Kemudian konsep dasar dari koperasi syariah itu seperti apa gitu ya. Nah, konsep dasar dari koperasi syariah bisa juga merujuk pada bagaimana sistem ekonomi Islam yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat ya. Termasuk perniagaan Rasulullah bersama para sahabat gitu ya, menghindari sistem riba, menghindari sistem yang mengharamkan itu ya, karena memang itu adalah perintah Quran. Terutama juga sebagai langkah untuk saling tolong menolong ya. Dalam misalnya konsep dasarnya itu adalah prinsip tolong menolong, bukan sistem penghisapan sebagaimana yang banyak dilakukan oleh hal-hal yang konvensional gitu ya. Jadi orang yang sudah terpuruk meminjam uang misalnya, kemudian itu menjadi malah tambah berat itu bebannya. Itu yang biasanya menjadi perbedaan ya dari sistem konvensional itu. Ya sama dengan kalau ada misalnya teman Anda dia tiba-tiba mungkin kena musibah atau tiba-tiba ada pembayaran yang harus segera dia bayarkan, terus dia belum punya dana, terus datang ke Anda ingin menjual barang-barangnya dan itu sangat murah ya karena dia kepepet itu, dan Anda senang sekali itu ya, niat Anda ya senang sekali menolong. Tapi kalau dalam kriteria seperti ini ya kita tidak menolong ya. Kita sebenarnya tidak terlalu menolong. Mestinya kan yang begitu justru dikasihani ya. Bukan malah memeras itu ya, dengan secara halus karena dia butuh. Cuma di sisi lain dia butuh, kemudian Anda mungkin dia tidak terlalu butuh. Tetapi dalam proses ini atau dalam kasus ini kita menolong seseorang tidak terlalu meringankan itu ya. Nah, koperasi syariah berusaha hadir untuk menolong itu yang berbeda dari yang lain, karena koperasi syariah juga menerima zakat gitu ya. Jadi dia menghimpun dana zakat gitu kan, dana infak dan lain-lainnya. Dia mengelola juga itu. Maka ketika ada anggota yang sangat membutuhkan, itu tidak terlalu dibebani kalau dalam menggunakan prinsip syariah. Bahkan kalau ada anggota yang kena musibah ataukah memang dia tiba-tiba usahanya macet dari uang pinjaman koperasi syariah yang telah diberikan dan kira-kira tidak mampu membayar, itu bisa saja tidak usah mengembalikan pinjaman pokoknya, karena dana itu bisa diambil dari pengumpulan zakat tadi ya, itu dibuat untuk membantu mereka. Itu salah satu yang membedakan dari konvensional. Kalau konvensional mau bangkrut, rugi setengah untung, ya semuanya harus dikembalikan dana pokok dan bunganya gitu, tanpa memperhatikan ada unsur-unsur kemanusiaan ya di situ di dalamnya. Kalau dalam sistem Islam, dalam sistem syariah itu kita memperhatikan prinsip-prinsip kemanusiaan, karena dalam surah Al-Maidah sendiri, dalam surah Kalimah ayat 2, maka Allah Subhanahu wa taala sendiri berfirman bahwa wa ta'awanu 'alal ismi wal udwan, saling tolong menolong kalian dalam kebaikan. Wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan, dan jangan tolong menolong dalam keburukan gitu ya. Oke. Nah, koperasi syariah ini didirikan dalam rangka untuk tolong menolong ya. Tolong menolong itu prinsipnya. Bukan mencari keuntungan sebanyak-banyaknya, tapi ada prinsip yang disematkan di situ adalah prinsipnya tolong menolong gitu. Sehingga ketika ada yang membutuhkan mesti itu diprioritaskan gitu ya. Terutama dalam kesejahteraan para anggota-anggotanya sendiri. Meskipun koperasi syariah itu merupakan adaptasi atau ada yang mengatakan konversi sebenarnya dari koperasi konvensional, tetapi sudah mengubah manajemennya di dalam sesuai dengan prinsip-prinsip syariah itu ya, yang berusaha ada sistem yang menghalalkan berbagai kegiatan di dalamnya. Sebagaimana misalnya dalam Al-Quran juga
sangat banyak ayat yang membicarakan bahwa makanlah makanan yang halal gitu, karena itu sangat berpengaruh terhadap perilaku kita, terhadap pertumbuhan masa depan dan generasi masa depan gitu ya. Misalnya dalam surah Al-Baqarah surah kedua ya 208 ya, ya Yuhannas, ya wahai manusia, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Kemudian makanlah apa yang ada di bumi ini, sesuatu yang halal dan lagi baik gitu ya. Jadi prinsipnya itu halal dan baik gitu. Jadi bukan cuma baiknya saja gitu. Anda makan roti itu baik, itu bagus. Anda makan sayur itu bagus. Tapi kalau rotinya karena menyolong, ya gitu kan, merampas, nah, itu jadinya tidak halal gitu ya. Memang rotinya halal, tapi cara mendapatkannya itu tidak baik. Gaji Anda di tempat pekerjaan halal, tapi cara memperolehnya tidak baik. Nah, ini yang berbeda dengan prinsip-prinsip Quran gitu. Yang halalan thayyiban gitu. Pejabat kaya raya tapi korupsi gitu kan. Nah, ini yang masalah ya, sangat besar sekali itu masalahnya. Meskipun sholatnya bagus banget, tapi dia sangat bersalah gitu ya. Karena prinsip-prinsip sholat itu tidak dilaksanakan, tapi baru mengerjakan gitu. Ya. Katanya takut pada Tuhan ya, orang sholat tunduk hanya pada Tuhan, tapi di tengah proses jabatan dia tunduk pada kekuasaan, tunduk pada uang gitu. Secara prinsip kita telah mengingkari ya ketundukan dan kepasrahan itu sendiri kepada Tuhan dan menghamba kepada uang ataukah kebijakan gitu ya. Menyalahgunakan kebijakan dengan motif apapun itu adalah cara-cara yang buruk ya. Maka hasilnya pun juga bermasalah. Nah, dalam koperasi syariah ini ya yang menjadi pembahasan harus diperhatikan cara-cara itu. Nah, yang pertama misalnya dalam mendirikan koperasi syariah minimal 2 orang atau lebih dengan modal yang sama, diusahakan modalnya tidak timpang ya. Misalnya ada yang banyak uangnya, ada yang sedikit uangnya. Nanti yang misalnya yang lainnya yang satunya 50 juta, yang satunya 20, ada yang 10, ada 5 juta. Nanti cara pembagiannya kan rumit gitu. Maksudnya nanti ada yang terlalu diuntungkan dari hasilnya itu. Kalau bisa diupayakan itu secara proporsional, sama saja. Jadi kita tetapkan standar. Kalau memang anggota cuma bisanya 5 juta enggak apa-apa, lalu patungan segitu. Yang penting nanti sistem pembagiannya tidak ada yang terlalu diuntungkan sehingga menimbulkan sifat iri terhadap teman-teman yang lain. Itu ya. Jadi itu prinsipnya. Supaya membedakan pada sistem konvensional. Misalnya konvensional yang punya saham yang banyak, yang punya modal banyak, itu juga bisa mendapat keuntungan yang banyak ya. Nah, kalau dalam sistem syariah itu bisa berbeda. Nah, kemudian ada namanya tujuan koperasi syariah. Yang pertama tadi prinsipnya, kemudian ada tujuannya, yaitu yang pertama mensejahterakan ekonomi anggotanya dan para masyarakat itu sendiri. Jadi kehadiran ekonomi syariah mestinya memberikan dampak yang sangat baik terhadap para anggota, juga termasuk pada masyarakat sekitar gitu ya. Sehingga dakwah-dakwah dalam Islam itu tidak hanya di mimbar, tapi melalui dengan sistem ekonomi, khususnya dalam koperasi syariah itu bisa kita mengadakan penyampaian agama melalui kemasan-kemasan begitu ya. Dan masing-masing orang punya cara tersendiri dalam menyampaikan agama. Ada yang dari budayawan, seniman, itu beda-beda ya dalam menyusupkan keagamaan di situ. Nah, tidak mesti di mimbar ya. Jadi berdakwah tidak mesti di mimbar, berdakwah tidak mesti dimanapun, itu model bagaimanapun bisa. Di tempat kerja pun juga bisa melakukan dakwah ya. Misalnya menolong orang yang fakir miskin situ ya. Jadi memberikan pemberdayaan. Jadi koperasi syariah bisa juga melakukan itu. Misalnya diberdayakan, kalau ada produk-produk dari koperasi syariah, kita bisa mendesain bagaimana merubah nasib para pengemis itu bisa menjadi agen untuk menjual produk-produk koperasi syariah. Jadi kelasnya naik dari kelas minta-minta jadi kelas yang bisa memberi keuntungan berbagi kepada masyarakat. Itu
Itu yang mesti dirubah. Kemudian saya setuju juga dengan perintah Nabi bahwa ungkapan Nabi bahwa tangan di atas ya lebih baik dari tangan di bawah itu. Maka dalam Islam itu tidak dikenal istilah mengemis ya. Kalau bisa tidak ada istilah miskin tuh dalam Islam. Karena coba ada nggak perintah dalam Al-Quran tentang meminta? Itu tidak ada ya. Pastikan ayatnya memberi itu ya. Gitu. Tidak ada satu ayat pun dalam Al-Quran ataukah teks dalam hadis Nabi memerintahkan orang untuk meminta itu. Enggak ada. Justru bermacam-macam dalam Islam itu kewajiban mengeluarkan zakat, infak, sedekah gitu kan. Ada semua gitu. Artinya orang Islam itu mungkin kalau dalam kategori filosofisnya bahwa Allah sendiri itu dan Nabi mengidealkan umat Islam itu kaya raya dan memiliki kemampuan ekonomi, karena dia diberi kewajiban mengeluarkan zakat gitu. Ya, justru yang tidak diberi kewajiban mengeluarkan zakat yang tidak berpunya. Tetapi kan dalam Islam itu ada rukun Islam tuh. Termasuk salah satu rukun Islam adalah zakat gitu. Nah, berarti kan kalau Anda tidak menjalankan zakat ini karena tidak punya kemampuan ekonomi, Anda tidak utuh berislamnya gitu. Rukun Islam runtuh satu. Nah, maka dalam suatu kesempatan Nabi mengatakan bahwa kefakiran itu, kemiskinan itu lebih dekat kepada kekufuran itu. Gitu. Jadi jangan takut berpunya, ya. Jangan takut menjadi orang yang hebat, orang sukses, orang yang punya banyak uang. Gitu. Yang menjadi masalah adalah bagaimana uang itu bisa dimanfaatkan sebanyak-banyaknya untuk orang banyak. Sebagaimana yang dilakukan dipraktikkan oleh ekonomi para sahabat, ekonomi para nabi dan para sahabat itu. Nah, Nabi Muhammad itu memelihara 10 sahabat terhebat yang merubah dunia ini. Dalam satu riwayat mengatakan bahwa 10 sahabat Nabi yang masuk surga, 9 diantaranya para pebisnis. Gitu, para bisnis. Bahkan dalam kesempatan lain bahwa ada 10 rezeki yang diturunkan Allah SWT setiap hari, itu 9 diantaranya larinya ke para pebisnis, ke para pedagang. Satunya dibagi-bagi ke petani, ya, ke dosen, ke guru kayak gitu. Itu sedikit. Makanya cara ada guru dosen yang kaya-kaya nggak mungkin itu, nggak mungkin ya, dibanding dengan para pengusaha gitu. Dan Rasulullah membangun sistem ekonomi luar biasa bersama para sahabat itu. Mereka kaya raya. Dalam riwayat bahwa kekayaan Abu Bakar As-Siddiq, 7 keturunan tidak bekerja masih sejahtera. Bayangkan kekayaannya Abu Bakar. Tapi di akhir hayatnya tidak ada harta yang ditinggalkan. Artinya dia memiliki prinsip ekonomi Islam bahwa segala sesuatu itu milik Allah, manusia hanya dititipkan tuh kekayaannya. Gitu. Maka mereka memiliki kekayaan tapi tidak berpoya-poya, tidak memamerkan kekayaan itu untuk kesejahteraan dirinya, tapi untuk kesejahteraan bersama. Karena dia meyakini bahwa kekayaan yang dia miliki adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala untuk disalurkan sebanyak-banyaknya kepada kegiatan bermanfaat. Nah, itu kan yang membedakan kekayaan bagi orang-orang yang tidak punya prinsip-prinsip begini. Ditumpuk harta kekayaannya untuk pribadi, untuk anaknya, untuk keluarganya saja. Ya, tidak peduli apakah hak orang lain dirampas, apakah ada keringat di sana yang tidak terbayarkan, apakah ada cucuran air mata yang di sana berjatuhan, itu tidak peduli. Yang penting bagaimana ekonomi itu terus mengalir pada dirinya. Itu bedanya prinsip syariah, ya. Prinsip dalam Islam dalam memahami harta, dalam mengelola harta dengan konvensional ya, atau yang umum yang tidak memahami prinsip itu. Nah, Umar bin Khattab juga begitu, kaya raya. Ya. Umar bin Khattab memiliki sumur-sumur tertentu. Setiap kafilah itu dibebaskan untuk menikmati itu.
Tidak berbayar seperti Aqua, seperti Fit gitu ya. Mungkin sumber ekonomi yang dimiliki oleh Umar bin Khattab sama dengan apa yang terjadi hari ini misalnya di perusahaan air mineral. Bayangkan keuntungan perusahaan air mineral itu bisa ratusan juta ya. Keuntungannya itu hanya berapa hari. Karena hampir semua aktivitas kita di Indonesia ini, terutama di hotel-hotel, di kelas-kelas, di apapun itu menggunakan air mineral itu. Tidak ada yang memasak air gitu kan. Dia sudah meminum air kemasan tuh. Tapi kan air itu dari sumber alam kekayaan kita sendiri. Bukankah dalam undang-undang sendiri dikatakan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, bahwa tanah, air, udara itu semuanya adalah milik negara dan digunakan semuanya untuk kesejahteraan masyarakat itu. Tapi kan air kita di Indonesia itu sudah diprivat oleh para konglomerat, diprivat oleh perusahaan-perusahaan tertentu. Jadi air yang mestinya itu gratis untuk kita karena sudah dimiliki oleh kelompok tertentu, maka air itu menjadi dibeli gitu. Padahal mungkin di situ ada haknya sapi untuk minum, ada haknya kuda, ada haknya monyet untuk minum, tapi karena sudah diprivat itu nggak boleh, harus berbayar. Manusia aja yang mau minum harus berbayar. Gitu. Nah, ini namanya ekonomi kita sudah dikapitalisasi gitu ya. Nah, kedaulatan kita terhadap air, udara itu sudah tidak ada hari ini. Ya. Tidak sesuai dengan undang-undang kita. Semuanya sudah dimiliki oleh kekuasaan-kekuasaan tertentu. Gitu. Semuanya harus dibayar. Oke. Bahkan tanah pun hari ini harus begitu ya, harus digusur semua untuk membangun perusahaan-perusahaan besar. Nah, bagaimana kehadiran koperasi syariah ini bisa bermanfaat gitu ya. Rasulullah itu mencontohkan kekayaan luar biasa juga, tetapi tidak menikmati sendiri. Ya, dari masa muda, anak muda loh ini 12 tahun. Ya. Sampai umur 40 tahun. Ya, sekitar 28 tahun riwayat Nabi berdagang, berbisnis tuh. Bukan lagi berdagang, berbisnis. Kenapa? Karena kalau membaca misalnya bukunya Profesor Ahmad Mansur Suryanagara, itu jilid 1 warna hitam sampulnya, itu dikatakan sekitar 14 negara yang dikunjungi Nabi dalam berdagang sepanjang hidupnya. Bayangkan kalau hari ini ada anak muda di bawah umur 40 tahun sudah memiliki aset di 14 negara, bayangkan bagaimana kekayaannya. Maka wajar Nabi Muhammad itu, Rasulullah itu umur 25 tahun dipinang oleh wanita terkaya di Arab dan memiliki kehormatan terpandang di atas wanita-wanita lain. Dialah Khadijah. Gitu. Jadi dia yang meminang melalui dengan perantaraannya ya, melalui dengan mata-matanya. Dia coba bagaimana itu prinsip Muhammad dalam berdagang. Jujur sekali. Dia pintar manajemennya dalam berbisnis itu. Setiap barang yang dibawa ke sana sekian ratus unta itu habis semua dan kekayaan kita bertambah gitu. Dan banyak sekali keuntungannya itu berlipat-lipat itu. Maka umur 25 tahun meskipun Siti Khadijah itu adalah orang yang kaya raya, bisa dikatakan perempuan terkaya, tapi Rasulullah masih memberikan mahar 20 ekor unta. Kalau dikonversi rupiah, 1 ekor unta Madinah itu 50 juta. Kali 20 ekor unta artinya 1000 juta. Atau 1 miliar. Jadi sunnah terbaik ketika menikah memberikan mahar 1 miliar pada perempuan. Gitu kan? Kan gitu. Nah, kalau mengikuti prinsip Rasulullah ya, karena kaya raya begitu ya. Tapi kan kalau kita ya seperti saling memudahkan, tapi itu idealnya ya, idealnya begitu. Tidak ada perempuan yang menolak mahar yang banyak itu. Ya. Rasulullah itu artinya begini, 25 tahun itu Rasulullah mengelola ekonomi bersama para sahabat, itu sudah sejahtera di umur 25 tahun. Oke. Bahkan umur 40 tahun Rasulullah berserta sahabat merdeka secara finansial. Ini manajemen ekonomi ya. Bersyukur kalau kita bisa di sini umur 40 tahun kita telah merdeka secara finansial. Itu artinya mengikuti sunnah Nabi gitu. Jadi nggak usah ribut sunnah Nabi pakai celana cingkrang gitu, jenggotan atau itu terlalu biasa gitu ya. Sunnah yang terlalu umum gitu ya.
Coba sekali-sekali kita perdebatkan sunnah Nabi yang lain loh dalam prinsip ekonomi misalnya gitu kan. Bagaimana Rasulullah membangun prinsip ekonominya, kekayaannya itu. Tapi bayangkan umur 40 tahun Nabi diangkat menjadi Rasul, sampai umur 63 tahun itu tidak ada dalam sejarah Nabi itu bekerja gitu. Jadi umur 40 tahun itu Nabi tidak ada sejarahnya bekerja. Terus bagaimana dia menafkahkan beberapa istrinya dan anaknya dan cucunya gitu. Nah, itu kalau pengamat ahli ekonomi Islam bahwa Rasulullah itu memiliki aset di masa mudanya, sehingga umur 40 tahun menjadi Nabi dia fokus untuk menjalankan perintah-perintah Allah. Dan ekonomi sudah beres gitu. Ya beda kita hari ini ya, sampai orang-orang hari ini sampai umur 60-70 tahun masih sibuk dengan uang gitu ya. Bahkan lupa pada Tuhannya gitu. Nah, berarti kan ada kesalahan dalam manajemen. Kita kurang disampaikan manajemen ekonomi Rasulullah beserta para sahabat itu. Sehingga kita tidak menata dari awal gitu. Nah, banyak-banyaklah membaca riwayat para sahabat, para nabi mengenai prinsip ekonominya gitu. Nah, tetapi dalam riwayat Rasulullah itu tidak menikmati kekayaannya secara maksimal untuk kepentingan dirinya. Seperti misalnya dalam satu riwayat dikatakan bahwa sahabat pernah menangis melihat Rasulullah bangun dari tidur ada bekas pelapa kurma di punggungnya. Beberapa penceramah mengatakan Rasulullah miskin. Itu pelecehan sekali dalam agama itu. Rasulullah itu kaya raya tapi tidak mau menikmati kekayaannya itu dengan berleha-leha, dengan kesenangan pribadi itu. Istilahnya hari ini Rasulullah tidak menikmati kekayaannya itu untuk tidur di spring bed misalnya ya, atau di hotel berbintang dan lain, itu tidak. Rasulullah sederhana sekali gitu. Seolah Nabi itu menjaga kesehatan dalam keadaan tidur pun tetap ada pijak refleksi, tidak terlalu empuk gitu. Supaya tidurnya enggak terlalu banyak, sebagaimana banyak generasi stroberi hari ini gitu kan. Tidurnya banyak yang lebih dari 8 jam atau 6 jam. Itu terlalu lama gitu. Waktu yang dihabiskan hanya untuk tidur. Gitu. Ya. Rasulullah beserta para sahabat sedikit tidur, tapi mereka menikmati kesuksesan dan kesehatan yang luar biasa. Gitu ya. Nah, itu yang harus dirubah ya, cara prinsip-prinsip itu sendiri yang harus dirubah gitu ya, dalam ekonomi. Nah, itu bisa kita masukkan nanti pada prinsip koperasi syariah gitu ya. Nah, bagaimana sistem ekonomi masa-masa dulu gitu ya. Okay. Begitulah cara orang muslim memandang harta itu adalah nikmat dari Tuhan dan harus disalurkan ke yang lebih luas ya. Oke. Kemudian itu ya menjadi tambahan untuk kesempatan ini.